Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ardi Nurjami dan saya dari SI 15. Saya di sini akan mempelajari tentang analisis proses bisnis. Saya di sini dari kampus UPI PTK Padang. Saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya dari Bapak John Ferry tentang Business Activity Model atau BAM. BAM itu kayak pertamanya itu doing itu membuat usaha catering itu untuk membuat bisnis catering yang mempunyai faktor pendukung seperti A. merekrut pegawai atau SDM, yang B. membeli peralatan dapur, yang C. manajerial, yang D itu mempunyai transportasi untuk pengantar catering. Yang kedua itu beda lagi, kalau yang kedua itu enabling itu kayak misalnya yang A itu merekrutan pegawai misalnya 5 orang dan antara bertugas untuk membuat masakan tuh dan penyajian tuh 2 orang bertugas kan mencari bahan masakan serta mengantarkan pesanan serta melakukan perekrutan secara tenaga kerja apabila dibutuhkan. Yang B itu membeli peralatan dapur yang lengkap untuk mendukung kegiatan bisnis catering agar mencapai hal yang maksimal dan memuaskan. Yang C itu membeli alat transportasi, bisa sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 untuk pengantaran catering di tempat konsumen. Beda lagi nih tentang yang kedua tuh tentang model bisnis catering tuh beda lagi judulnya, judulnya tuh sekarang tuh model bisnis catering tuh. Yang pertama, menentukan jenis catering. Misal cara memulai bisnis catering itu yang pertama itu adalah menentukan jenis catering yang tidak ingin Anda fokuskan kan. Kayak misalnya beberapa jenis catering yang tentu saja memiliki target pasarnya tersendiri. Jenis catering itu adalah yang A. catering khusus, yang B. catering kantoran, yang C itu catering rumahan, yang D. catering anak-anak. Itu yang kedua itu persiapan modal. Modal adalah suatu kepastian yang harus mempersiapkan setiap kali ingin memulai usaha, baik berupa modal keuangan ataupun modal mental. Modal ini sangat penting, terkadang misalnya modal ini adalah menentukan banyaknya keuntungan yang akan mendapatkan. Berikut gambaran modal keuangan dari bisnis catering ini. Misalnya yang A itu tentu saja banyaknya peralatan masak yang dibutuhkan tentu dari banyak atau tidaknya pesanan. Yang B itu transportasi sangat penting agar pesanan Anda cepat sampai ke tujuan. Yang C itu tenaga adalah salah satu modal yang dimiliki semua orang. Yang ketiga, menyiapkan keterampilan. Keterampilan adalah sebenarnya untuk masuk ke dalam modal selain uang. Modal yang keterampilan yang dimaksud bisa berupa modal keterampilan memasak ataupun modal keterampilan manajemen gitu. Kalau yang keempat tuh mencari supplier tuh. Supplier tuh adalah hal penting yang mendapatkan jika ingin berbisnis catering. Kenapa? Karena dengan adanya supplier ini Anda bisa mendapatkan barang kebutuhan catering Anda dengan harga yang lebih murah. Tuh. Yang kelima tuh bekerja di catering. Cara memulai bisnisnya itu catering yang kelima orang tadi itu adalah dengan bekerja di catering. Tuh. Yang keenam, mencari teman, bukan asal mencari teman ya. Carilah teman yang memiliki basic catering. Dengan memiliki teman yang memiliki basic catering, diharapkan Anda bisa mengetahui selak bulu. Selak bulu tuh kayak misalnya dunia dari catering darinya loh. Itu selak bulu dari belakangnya, sebelah-sebelahnya itu loh, maksudnya gitu kan. Yang ketujuh tuh pelajari teknik menawar harga. Kalau misalnya ke orang pedagang tuh kayak misalnya jualan kayak pedagang menawar harga kan, misalnya dengan teknik ini kemungkinan Anda mendapatkan harga yang bahan dasar yang lebih murah akan sangat besar, sehingga Anda bisa menghemat pengeluaran Anda, keuangan maksudnya, pengeluaran. Terus habis itu yang ke-8 tuh media sosial. Ini media sosial adalah yang sangat dasar harus dimiliki, karena dari media sosial inilah kita akan mengetahui perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat secara on time. Tuh, yang ke-9 tuh brosur kayak misalnya walaupun membutuhkan modal yang cukup besar, dan pembagian brosur adalah cara lain harus Anda coba untuk mengiklankan bisnis catering Anda. Yang ke-10, dekorasi selain masakan, dekorasi sebuah catering yang juga hal penting yang sering kali menjadi nilai sendiri bagi sebuah catering. Tuh. Yang sebelah tuh harganya tuh adalah yang hal utama yang dipertimbangkan oleh pelanggan.
Misalnya pelanggan Anda itu sebagai pendatang baru kan. Usahakan Anda jangan mematokkan harga yang terlalu tinggi seperti harga-harga yang pada catering lainnya. Gitu. Yang ke-12, itu bekerja sama dengan di bidang lain. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, ada baiknya bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah tim. Jadi carilah partner untuk bisnis Anda. Tuh. Yang ke-13 tuh testimoni. Testimoni itu jika Anda sudah memiliki pelanggan dan mereka memuas dengan pelayanan catering Anda, abadikan ucapan mereka agar menjadi bukti kepada calon pelanggan Anda yang lain bahwa catering Anda adalah catering yang profesional dengan pelayanan yang memuaskan. Salah satu tempat Anda memasukkan testimoni tersebut bisa melalui brosur-brosur gitu. Kalau nama itu adalah hal paling utama yang harus dimiliki karena dari namalah kemudian image catering Anda akan tergambar di benak pelanggan Anda. Tuh. Yang ke-15, tim marketing. Marketing itu adalah ujung tombak dari segala aktivitas bisnis. Tempat mereka sebuah bisnis akan sepi pelanggan bahkan kemungkinan untuk gulung tikar di usia muda sangat mungkin terjadi. Tuh. Yang ke-16 tuh kreasi dan inovasi. Walaupun bisnis catering Anda termasuk catering baru, bukan berarti tidak bisa berkreasi. Kreasi dan inovasi adalah hal penting yang harus selalu diperhatikan dengan dilakukan agar pelanggan Anda tidak bosan. Tanpa inovasi dan kreasi maksudku, catering itu Anda bisa dinilai dengan membosankan gitu loh. Terus atau menonton sehingga pelanggan akan mencari catering yang lain, yang gitu. Yang ketiga tuh kan lanjutannya yang 1, 2, 3 itu. Yang 1, 2, sekarang yang ketiga kan. Yang ketiga tuh tentang planning. Planning tuh dalam bisnis catering harus mempunyai perencanaan kegiatan bisnis di antaranya. Misalnya yang A itu merencanakan menu catering ada 4 jenis kan. 4 jenis tuh memulai dari harga yang paling terendah sehingga lama paling tinggi serta disesuaikan di setiap jenisnya. Tuh. Yang B itu merencanakan takaran bumbu atau penyajian. Yang C, merencanakan target pasar atau seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien. Berefisien itu waktu yang dan tenaga pesaing kita tuh dari perusahaan catering lainnya gitu. Yang itu merencanakan packaging tuh agar terlihat menarik loh. Yang keempat tuh monitoring. Monitoring tuh harapan yang ingin dicapai dalam satu bulan pertama minimal 10 konsumen. Tuh, melihat respon dari pasar terhadap catering yang baru merintis. Apabila dalam 1 bulan bisa lebih dari 10 konsumen, maka dapat diramalkan peluang bisnis catering ini ke depannya dapat lebih maju. Tuh. Yang kelima, yang terakhir ini, controlling. Controlling tuh apabila target ini tercapai, maka semua aktivitas perlu dievaluasi, termasuk kegiatan monitoring. Monitoring itu tidak kan control seperti pertimbangan harga pada setiap jenis catering, mereview target atau menyediakan pelatihan tambahan atau staff atau bagian staff maksud aku. Sekali lagi kalau ada kesalahan minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.